Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fikri Firdaus dengan NPM 1914149. Di sini saya akan membahas mengenai rangkuman buku yang telah saya rangkum di dalam PowerPoint yang berjudul Hukum Pewarisan Islam sebagai pemenuhan tugas dari Hukum Islam 2 yang diampu oleh Bapak Ahmad Abdul Ghani SHMH. Nah, di dalam buku ini terdapat 8 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang keduanya adalah sejarah perkembangan hukum waris, yang ketiga adalah landasan hukum kewarisan Islam, yang keempat adalah ahli waris menurut hukum Islam, yang kelima adalah sistem pembagian waris menurut hukum Islam, yang keenam adalah kedudukan wasiat di dalam kewarisan Islam, yang ketujuh adalah peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hukum kewarisan, yang kedelapan adalah contoh kewarisan di dalam pengadilan negeri. Itulah sekilas mengenai isi dari hukum kewarisan Islam di Indonesia yang ditulis oleh Said Fitolib yang terbit di tahun 2016 dengan penerbitnya Sinar Grafika. Periode sebelum masuknya Islam ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah hubungan darah. Nah, di dalam hubungan darah itu sendiri hanya berlaku kepada laki-laki yang bisa berperang dan juga bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak berlaku untuk anak perempuan dan juga anak laki-laki yang masih kecil. Lalu yang kedua adalah hubungan sebab anak angkat. Ketika seseorang mengangkat anak sebagai anak angkatnya di dalam keluarganya, maka timbullah hubungan saling mewaris. Lalu yang ketiga adalah hubungan berdasarkan perjanjian ataupun sumpah. Nah, hubungan perjanjian berdasarkan sumpah ini ketika seseorang melakukan perjanjian dengan seseorang, maka akan timbullah hubungan saling mewaris karena mereka telah melakukan suatu perjanjian tersebut. Itulah periode sebelum masuknya Islam. Nah, kalau periode setelah masuknya Islam ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu adalah hubungan darah. Nah, hubungan darah di sini tidak terbatas mengenai seorang laki-laki yang hanya bisa berperang saja, tetapi semua orang pun bisa menjadi ahli waris. Tidak terbatas kepada hal yang tadi saya sebutkan. Ini ditegaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-7. Lalu yang kedua adalah hubungan sebab anak angkat tidak dijadikan lagi sebagai ahli waris. Ini ditegaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-4 dengan menyatakan bahwa hukum kewarisan berdasarkan anak angkat tidak berlaku lagi. Lalu yang ketiga itu adalah hubungan janji untuk mewaris. Ini sudah tidak berlaku lagi ya, karena sudah sangat tidak relevan. Lalu yang keempat adanya hubungan hijrah. Kita ketahui bahwa hijrah itu adalah orang yang sama-sama melakukan suatu perjalanan ke suatu daerah dan di sana pun terjadi hubungan saling mewaris. Namun setelah berkembangnya Islam ini dihapus ketentuannya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-6 dan Quran surat Al-Anfal ayat ke-75. Lalu yang kelima adalah hubungan persaudaraan. Pada waktu dulu Rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Tindakan Rasul tersebut menjadikan sebab mereka dipersaudarakan itu untuk saling mewaris. Namun keadaan tersebut telah dibantah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-6, lalu Quran surat Al-Anfal ayat ke-75. Pembahasan selanjutnya adalah landasan hukum kewarisan Islam. Landasan hukum kewarisan Islam ini menceritakan tentang ayat-ayat kewarisan yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang kewarisan ini adalah antara lain Quran surat An-Nisa ayat ke-7, Quran surat An-Nisa ayat ke-11 dan 12, Quran surat An-Nisa ayat ke-33, dan Quran surat An-Nisa ayat ke-176. Itulah keempat ayat yang mengatur mengenai ayat-ayat tentang seputar kewarisan, yang di dalamnya mengatur mengenai pembagian-pembagian dan penentuan-penentuan bagaimana seharusnya membagikan suatu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Lalu di sini saya akan memaparkan mengenai besaran bagian ahli waris. Nah, besaran bagian ahli waris ini adalah meliputi yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan warisan sebesar 2 bagian dari anak perempuan. Yang kedua adalah anak perempuan. Jika anak perempuan itu hanya tunggal, artinya adalah 1, ini anak perempuan akan mendapatkan setengah. Kalau misalkan anak perempuan itu lebih dari 1, 2 ataupun lebih, masing-masing dari anak ini mendapatkan 2/3 bagian harta peninggalan. Lalu yang ketiga adalah bapak. Jika bapak tidak meninggalkan anak, maka bapak akan mendapatkan bagian sebesar 1/3. Kalau misalkan ada anak, maka ayah akan mendapatkan 1/6 bagian. Lalu selanjutnya adalah ibu. Ibu akan mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak ataupun bila ada 2 saudara yang lebih. Kalau misalkan tidak ada anak ataupun tidak ada saudara, maka ibu akan mendapatkan 1/3 bagian. Untuk duda akan mendapatkan 1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan 1/4 bagian. Untuk janda mendapatkan bagian sebesar 1/4 bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda akan mendapatkan 1/8 bagian. Nah, itulah yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan kata ataupun kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.